Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Encizir Permata dengan NPM 25412030 dari kelas akuntansi 25A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai data makroekonomi. Materi ini penting karena data makroekonomi digunakan untuk melihat kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Dengan memahami data makroekonomi, kita dapat mengetahui apakah perekonomian sedang tumbuh, stabil, atau justru mengalami masalah seperti inflasi dan pengangguran. Pengertian data ekonomi. Data makroekonomi adalah data yang menggambarkan kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan dalam periode tertentu. Data ini mencakup berbagai indikator ekonomi yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi nasional, pemerintah, akademis, pelaku usaha, hingga masyarakat menggunakan data ini sebagai dasar mengambil keputusan ekonomi. Tujuan dari data makroekonomi antara lain untuk mengetahui kondisi ekonomi negara secara menyeluruh, membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, mendukung perencanaan pembangunan, serta menjadi alat evaluasi terhadap pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Melalui data makroekonomi, kita dapat memahami arah perkembangan ekonomi suatu negara, memprediksi tantangan maupun peluang yang mungkin terjadi di masa depan. Karakteristik data makroekonomi. Pertama, data ini bersifat agregat, artinya menggambarkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dan bukan hanya individu atau perusahaan tertentu. Kedua, data makroekonomi biasanya disajikan dalam periode tertentu, misalnya bulan, triwulan, atau tahunan. Dengan demikian, kita dapat melihat perubahan kondisi ekonomi dari waktu ke waktu. Ketiga, data makroekonomi berasal dari lembaga resmi dan percaya seperti Badan Pusat Statistik atau BPS, Bank Indonesia, serta Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, data yang digunakan memiliki akurasi yang tinggi dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Produk Domestik Bruto atau PDB. Salah satu indikator terpenting dalam data makroekonomi adalah Produk Domestik Bruto atau PDB. PDB merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya selama 1 tahun. PDB digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Jika nilai PDB meningkat, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan ekonomi sebagai berkembang. Sebaliknya, jika PDB menurun, maka perekonomian sedang mengalami perlambatan. Selain itu, PDB dapat digunakan untuk mengetahui tingkat produk nasional yang membandingkan kinerja ekonomi antar negara. Rumus PDB adalah konsumsi ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor dikurang impor. Melalui indikator ini, kita dapat mengetahui seberapa besar aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu negara. Inflasi. Indikator berikutnya adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Inflasi dapat terjadi karena beberapa faktor. Pertama, meningkatkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Kedua, kenaikan biaya produksi yang menyebabkan harga barang menjadi lebih mahal. Ketiga, bertambahnya jumlah uang yang berdebar di masyarakat.
Inflasi memiliki berbagai dampak terhadap perekonomian. Salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat karena harga barang semakin tinggi. Selain itu, inflasi juga dapat mempengaruhi tingkat investasi dan tabungan serta menyebabkan ketidakstabilan harga pasar. Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia selalu berupaya menjaga tingkat inflasi agar tetap terkendali sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga. Tingkat pengangguran. Indikator penting lainnya adalah tingkat pengangguran. Pengangguran terjadi ketika seorang yang termasuk angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Terdapat beberapa jenis pengangguran. Pertama, pengangguran fiksional, yaitu pengangguran yang jadi ketika seorang sedang berpindah pekerjaan. Kedua, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang muncul akibat perubahan struktur ekonomi atau perkembangan teknologi. Ketiga, pengangguran skills, yaitu yang pengangguran terjadi akibat menurunnya aktivitas ekonomi. Keempat, pengangguran musiman, yaitu pengangguran terjadi pada musim atau periode tertentu. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya kemiskinan, serta hambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara dalam periode tertentu. Jika nilai ekspor lebih besar daripada impor, maka terjadi surplus perdagangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara memperoleh defisit lebih banyak dari kegiatan perdagangan internasional. Sebaliknya, jika impor lebih besar daripada ekspor, maka terjadinya defisit perdagangan. Dalam kondisi ini, negara mengeluarkan defisit lebih banyak untuk membeli barang dari luar negeri. Neraca perdagangan memiliki manfaat yang sangat penting, yaitu untuk mengukur daya asing ekonomi suatu negara di pasar internasional, mengetahui kondisi perdagangan luar negeri, serta menjadi dasar dalam menyusun kebijakan ekspor dan impor oleh pemerintah. Indikator makroekonomi lainnya. Selain PDB, inflasi, pengangguran, dan neraca perdagangan, terdapat beberapa indikator ekonomi lainnya. Pertama adalah pendapatan nasional, yaitu total pendapatan yang diterima masyarakat dalam suatu negara. Kedua adalah tingkat kemiskinan yang menunjukkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ketiga adalah nilai tukar mata uang yang menunjukkan perbandingan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Keempat adalah suku bunga yang mempengaruhi kegiatan investasi dan tabungan masyarakat. Kelima adalah investasi, baik investasi dari dalam negeri maupun luar negeri yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Semua indikator tersebut saling berkaitan dan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi perekonomian suatu negara. Peran data makroekonomi. Data makroekonomi memiliki peran yang sangat penting bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah, data makroekonomi digunakan untuk menentukan kebijakan fisik dan moneter, mengendalikan inflasi, serta mengurangi tingkat pengangguran. Bagi pelaku usaha, data makroekonomi membantu dalam menentukan strategi bisnis, memberikan kondisi pasar, dan mengambil keputusan investasi. Sementara bagi masyarakat, data makroekonomi membantu memahami kondisi perekonomian nasional dan menjadi dasar dalam mengatur keuangan pribadi maupun keluarga. Dengan kata lain, data makroekonomi tidak hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa data makroekonomi merupakan kumpulan informasi yang menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Beberapa indikator utama
Dalam data makroekonomi meliputi produk domestik bruto atau PPDP, inflasi, tingkat pengangguran, dan neraca perdagangan. Data-data tersebut sangat penting menilai kinerja ekonomi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat. Dengan memahami makroekonomi, kita dapat melihat arah perkembangan ekonomi suatu negara serta mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.